Bahasan kali ini adalah tentang penggunaan turunan, jadi aplikasi turunan. Ada beberapa aplikasi yang ada di dalam turunan, yaitu adalah mencari persamaan garis singgung, menentukan nilai maksimum minimum, terus kemudian kita juga bisa menggambar fungsi yang mana aplikasi ini itu dipakai di topik bahasan yang lain. Misalnya integral atau mungkin soal yang terkait sama maksimum minimum. Apakah dia di aplikasi teknik, apakah dia di aplikasi ekonomi. Jadi penggunaan aplikasi turunan ini sangat luas dan sebaiknya kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama adalah untuk mencari persamaan garis singgung. Jadi pada saat kita menggambar garis singgung, untuk satu fungsi yang sama, kita akan mempunyai banyak sekali garis singgung. Jadi kalau misalkan saya gambarnya itu bisa jadi, misalkan kita punya satu fungsi seperti ini, misalnya saya mau mencari garis singgung di sini. Terus kemudian saya mau mencari garis singgung di sini. Atau mungkin saya mau mencari garis singgung di sini. Atau mungkin saya mau mencari garis singgung di sini. Ataukah saya mau mencari garis singgung di sini. Jadi garis singgungnya itu ada banyak sekali untuk kurva yang sama. Misalnya saya mau nyari garis singgung di X, katakanlah ini adalah X1. Di sini adalah X2, di sini adalah X3, di sini adalah X4, di sini adalah X5. Jadi pada saat kita mau mencari garis singgung di X1, maka gambar garis singgungnya kan seperti ini. Garis, seperti yang mungkin Anda udah tahu, dia mempunyai dua elemen, yaitu adalah kalau misalkan kita tulis persamaan garis, kita bisa tulis Y sama dengan A plus BX, atau mungkin ada orang yang tulis Y sama dengan AX plus B. Terus kemudian kadang-kadang ada yang nulis Y sama dengan MX plus C. Tapi dia punya dua komponen pokok, yaitu adalah yang pertama, ini adalah gradien. Gradien itu adalah kemiringan. Kalau misalkan bingung tentang kemiringan, lihat di topik bahasan tentang garis di kelas 8. Yang ini adalah titik potong sama sumbu Y. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan kita mau nyari tahu titik potong sama sumbu Y, ya berarti sumbu Y-nya ini harus diperpanjang dan kita nyari tahu perpotongannya di mana. Tapi kita bisa mencari dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan koordinat titik yang lain. Jadi ini adalah garis singgung G1. Kalau misalkan kita mau bikin garis singgung di posisi X2, maka garis singgungnya adalah seperti ini, beda lagi. Kalau kita mau nyari tahu ini garis singgung G2. Kalau misalkan kita mau nyari tahu di X3, berarti garis singgungnya beda lagi. Seperti ini garis singgungnya. Ini adalah G3. Kalau kita mau nyari tahu garis singgung di X4, beda lagi di sini. Tapi garis singgung X4 itu sama dengan garis singgung di garis singgung G4 sama G3 sama, karena dia sejajar sama sumbu X. Kalau misalkan kita lihat garis singgung di X5, beda lagi. Seperti itu. Gambarnya kurang bagus. Gambarnya gini. Ini garis singgung. Karena garis singgung itu motong di satu titik. Kalau misalkan saya punya di sini, katakanlah X6, berarti garis singgungnya beda lagi. Gradiennya beda-beda semua. Nah, ini kan untuk garis singgung G6, ini G5, ini G6. Garis singgung daripada G1 dan G2 itu kan punya gradien positif. Gara-gara kalau kita lihat dari kiri ke kanan kan gambarnya naik. Sementara garis singgung untuk X6 gradiennya negatif. Jadi untuk satu kurva yang sama, dia itu akan mempunyai garis singgung yang sangat banyak, tergantung daripada kita mau ngambil titiknya di mana. Jadi di sini, pada saat kita mau nyari tahu persamaan garis singgung, ini adalah rumus untuk garis singgung. Jadi dia membutuhkan input X1, Y1, ini itu namanya adalah titik singgung. Terus kemudian kita juga membutuhkan input gradien. Ini gradien, jadi itu harus diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Isinya ini. Jadi kalau misalkan kita punya titiknya itu diketahui, titik X-nya sama dengan X1, jadi X1 ini adalah angka. Kalau kita substitusi ke persamaan kurva, maka kita akan mendapatkan Y1. Kalau kita substitusi ke persamaan turunan daripada kurva, maka kita akan mendapatkan gradien. Jadi tinggal tergantung yang diketahui apa. Nah, sekarang kita coba. Di sini ada, saya gambar pakai hijau aja.
Di sini kalau misalkan kita mau gambar, tentukan persamaan garis singgung di kurva Y sama dengan X kuadrat. Misalkan saya gambar Y sama dengan X kuadrat di sini. Ini sumbu X-nya, terus kemudian saya bikin ini sumbu Y-nya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau misalkan kita mau gambar fungsi kuadrat, ya caranya sama kayak seperti yang di punya kelas 10. Ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Y sama dengan X kuadrat, itu dia punya koordinat puncak di 0,0. Tahu dari mana ya? Lihat punya kelas 10. Terus kemudian kalau misalkan X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1. Demikian juga dengan kalau dia min 1. Kalau X-nya 2, kita substitusi ke sono, maka kita akan mendapatkan 4. Di sini. 4 bukan di situ ya. 4, kalau kita gambar, berarti di sini. Ini 4. Terus kemudian kalau untuk X sama dengan 3, ini 1 ya. Ini angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang sebelah kiri, ini min 1, min 2, min 3. Yang sumbu Y saya nggak tulisin ya. Untuk X-nya sama dengan 3, berarti kita mendapatkan Y-nya 9. Pas di sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya betul, pas di situ, ini di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar Y sama dengan X kuadrat, maka kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Saya gambar sepotong-sepotong dulu. Jadi kalau misalkan kita gambarnya seperti ini. Ini gambarnya nggak terlalu bagus ya. Ini tuh, terus ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu persamaan garis singgung, berarti kalau misalkan kita mau mencari untuk di titik 1, min 1, berarti gambar garis singgungnya akan seperti ini kira-kira. Nih. Ini adalah garis singgung G1, berarti harusnya gradiennya minus. Nah, sekarang bagaimana cara mencari? Nah, ini adalah X1, Y1. Di sini X1, ini adalah Y1, berarti kita butuh gradien. Bagaimana cara mencari gradien? Nah, coba lihat ini. Kalau X sama dengan X1, dalam hal ini adalah 1. Tadi kan koordinatnya kan 1, min 1. Berarti X1-nya sama dengan 1. Kalau misalkan kita mencari tahu gradien, berarti X yang nilainya 1 dimasukin ke turunan kurva, maka kita akan mendapatkan gradien. Jadi kita harus nyari tahu turunan kurva. Jadi dalam hal ini, kalian harus tahu tentang cara nurunin. Di sini kalau misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat, turunannya kan gampang. Turunannya berarti sama dengan 2X. Jadi untuk X yang sama dengan 1, kita substitusi ke sini dan kita langsung ganti. Di sini bukan Y aksen lagi, tapi gradien. Jadi kalau misalkan X1-nya itu kita ganti angka, maka Y aksennya langsung diganti, simbolnya adalah M. Nggak boleh ditulis dalam bentuk Y aksen lagi, karena Y aksen kan adalah fungsi. M itu adalah angka. 1 dimasukin ke sini, berarti hasilnya adalah 2 kali 1, berarti gradiennya adalah 2. Jadi persamaan garis singgung, saya singkat ya, yang rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1, tinggal disubstitusi, Y1-nya tahu, min 1, gradiennya tahu, 2, gradiennya 2. Oh, saya salah ya gambarnya berarti ya. 1, min 1. Oh, ini salah. Kenapa salah? Karena coba lihat nih. Ini 1, min 1. 1, min 1 adalah suatu titik yang tidak dilalui oleh kurva, bukan? 1, min 1 kan posisinya di bawah sini. Jadi kita nggak punya persamaan garis singgung di situ karena titiknya ini bukan titik singgung. Jadi saya ganti ya soalnya maksudnya adalah min 1, 1. Jadi gradiennya harusnya negatif, min 1-nya masukin sini. Di sini bukan lagi 1, tapi min 1. Ini berarti min 1, berarti hasilnya adalah min 2. Gradiennya min 2. Baru nyadar sekarang ya. Oke, X dikurangi X1, Y min Y1, Y1-nya positif ya. Ini salah. X dikurangi X1, berarti X ditambah sama 1. Oke. Terus kemudian disederhanain, dibikin dalam bentuk eksplisit, berarti kita punya min 2X, min 2, terus kemudian satunya pindah sebelah kanan, berarti hasilnya min 1, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 2X, min 3. Nah ini jawabannya. Nah ini gradiennya negatif kan? Nah, itu yang soal A. Nah sekarang soal B, 2,4, coba kita cek dulu, 2,4 masukin. 2,4 kita masukin sebagai X kuadrat. Y-nya ketemunya 4 nggak? Ya betul. Berarti ini itu adalah benar
Ini adalah titik yang terletak pada Y sama dengan X kuadrat. Berarti maksudnya ini adalah titik singgung. Nah, sekarang saya mau kerjain pakai warna lain. Berarti di sini kita butuh apa? Kita butuh gradien. Persamaan turunannya adalah Y aksen sama dengan 2X. Jadi kita substitusi, X-nya diganti sama dengan 2. Berarti gradiennya ketemu. Gradien sama dengan 2 dikali 2. Berarti gradiennya adalah 4. Nah, kalau misalkan kita gambar 2,4 itu di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar garis singgungnya, kira-kira garis singgungnya seperti ini. Nih. Gambarin jelek. Kayak gini. Nah, berarti gradiennya positif kan? Nah, ini ditunjukkan dari M-nya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu persamaan garis singgung, berarti tinggal disubstitusi Y min Y1, Y1-nya 4 sama dengan M, M-nya 4, X min X1, X1-nya 2. Berarti kita ketemu Y sama dengan 4X dikurangi 8 ditambah sama 4. Berarti persamaannya Y sama dengan 4X dikurangi 4. Jadi kalau misalkan ini kita terusin, nih, di sini kita terusin, nanti dia akan menyentuh koordinat yang di sini itu 0,-4. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Ini kan titik potong sama sumbu Y. Kalau yang ini titik potong sama sumbu Y ini. Nih, titik potong dengan sumbu Y, nanti hasilnya adalah 0,-3. Tahu dari mana? Ini belajarnya di kelas 8. Lihat di materi punya kelas 8 ya. Terus kemudian contoh kedua, lebih susah dikit. Itu kan persamaan garis singgung kurva di titik potong kurva dengan sumbu X. Nih, sumbu X. Yang absisnya positif. Absis itu X. X itu absis. Jadi Y-nya itu, kalau kita mau nyari Y itu namanya ordinat. Absis sama ordinat itu X, Y itu menyusun namanya koordinat. Jadi koordinat itu lengkap X, Y. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu, ini kita harus nyari tahu titik potong kurva dengan sumbu X dulu. Titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi cari titik potongnya sama sumbu X. Soalnya tulis dulu. Titik potong kurva dengan sumbu X terjadi pada saat nilai Y sama dengan 0. Berarti kita substitusi Y sama dengan 0. Langsung difaktorin ya. X kurangi 3. Berarti di sini kita dapat X kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti yang diminta mana? Kan dia minta absis yang positif. Berarti yang ini. Ini berarti tidak memenuhi. Tujuan soal mau nyari tahu persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgung berarti kan, tulis di bawah ya, persamaan garis singgung. Rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M X kurangi X1. Nah, di sini kita harus masukin ini sama ini. Jadi di sini kita sudah bisa masukin X1-nya. X dikurangi 3. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh Y1. Nah, di sini kalau kita mau butuh Y1, berarti kita harus masukin ke persamaan kurva. Jadi kita harus masukin ke persamaan kurva untuk X sama dengan 3. Jadi untuk X sama dengan 3, cari tahu Y-nya. Dalam hal ini adalah Y1. Persamaannya ini X pangkat 3 minus 3X kuadrat, berarti substitusi. 3-nya masukin, berarti dapatnya 27 dikurangi 3 dikali 3 sama 3. Oh iya. Berarti sama dengan 0 lagi ya. Berarti Y-nya udah tahu ya. Kan tadi kan kita mencari X yang sama dengan 3 kan pada saat Y sama dengan 0. Berarti Y1-nya 0. Ya. Terus kemudian kita mau nyari tahu gradien. Caranya gimana? X-nya itu dimasukin ke turunan kurva. Maka kita baru akan mendapatkan gradien. Jadi di sini turunannya dicari. Y aksennya berarti sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6X. Ini loh ya fungsi kurvanya. 3X kuadrat minus 6X, baru kita masukin X sama dengan 3, cari tahu namanya gradien. 3 disubstitusi berarti dapat 27 dikurangi 6 kali 3, 18. Berarti 9. Iya kan ya? 9. Gradiennya 9. Ini tinggal masukin 9, berarti persamaan garis singgungnya ketemu 9X dikurangi 27. Dah. Contoh berikutnya, carilah persamaan garis singgung pada kurva ini yang sejajar. Nah, ini ada kata-kata sejajar. Kalau dia sejajar berarti artinya gradiennya punya ini, katakanlah gradien daripada garis singgungnya, katakanlah nilainya adalah M2. Nah, M2 nanti itu sama dengan M1 gara-gara ada kata-kata sejajar ini. Kan kalau misalkan dua garis sejajar berarti gradiennya sama. Kalau dua garis tegak lurus berarti gradiennya kalau dikali hasilnya min 1. Itu kan belajar di kelas 8.
Jadi di sini kita nyari tahu gradien, katakanlah ini gradien 1. Gradien adalah suatu angka di depannya X ini. M1-nya sama dengan 3, berarti kita bisa ketemu M2. M2 nilainya sama. Dalam hal ini adalah 3 juga. Nah, sekarang kita ngerjainnya mundur. Berarti ngerjainnya dari sini masukin ke turunan, kita bisa dapat X1. Nah, dari X1-nya baru kita cari tahu Y1. Jadi, cari tahu turunan dulu, persamaan kurvanya Y. Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi sama 6X kuadrat ditambah sama 12X ditambah sama 2. Itu persamaan kurvanya. Nulisnya udah benar. Terus kemudian dicari turunannya. 3X kuadrat minus 12X ditambah sama 12. Nah, terus ini diganti dengan gradien ini. Yang nilainya sama dengan 3. 3-nya masukin sini. Ya, terus kemudian selesain. Cilin dulu kali ya. Karena mereka semua kan bisa dibagi 3 kan. Berarti 1 sama dengan X kuadrat minus 4X ditambah sama 4 pindah ruas. Karena ini persamaan kuadrat minus 4X ditambah sama 3. Terus kemudian kita faktorin X min 1, X min 3. Berarti kita bisa mendapatkan X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Jadi yang mana yang dipakai? Ya dua-duanya lah. Kan dia nggak ada ngomong kan X-nya kan harus positif atau harus negatif. Jadi kita kerjain dua-duanya. Jadi untuk X sama dengan 1 kita cari tahu Y-nya. Kan kita harus nyari tahu Y1. 1 disubstitusi ke persamaan asli. Nih, persamaan asli. Karena kita butuh koordinat. Berarti 1 dikurangi 6 ditambah sama 12 ditambah sama 2. Berapa ya hasilnya? Ini min 5, ini sama ini 14. Berarti hasilnya adalah 9. Berarti kalau kita nyari tahu persamaan garis singgung, masukin Y min Y1 sama dengan M. M-nya tadi 3, X min X1. Terus kemudian tinggal disederhanain supaya bentuknya eksplisit atau implisit mungkin. Ini berarti kurangi 3 ditambah sama 9. Berarti tambah 6. Hasilnya itu. Itu untuk X sama dengan 1. X sama dengan 3 belum. Berarti kita harus nyari tahu persamaan garis singgung lagi. Y1 sama dengan substitusi ke persamaan ini. X pangkat 3 minus 6X kuadrat plus 12X ditambah sama 2. Berarti kita tinggal cari 27 dikurangi berapa nih? 6 kali 9, 54 ditambah sama 12 kali 3, 36 ditambah sama 2. Berarti berapa nih? 27, 54 berarti minus 27 ditambah sama 38. Berarti hasilnya adalah 11. Ya. Persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1, Y min Y1-nya itu 11 sama dengan M, M-nya 3, X min X1, X1-nya 3, berarti persamaannya Y-nya ketemu. 3X dikurang 9 tambah 11, berarti tambah 2. Hasilnya cocok. Ini hasilnya, ini sama ini. Ada 2 persamaan garis singgung. Ya. Contoh berikutnya lagi masih tentang garis singgung. Garis singgung pada kurva di titik yang berapsis A, sejajar. Berarti kita harus kerjain satu sisi dulu. Sejajar berarti nanti gradiennya sama. Berarti kita kerjain ini di titik yang berapsis A. Jadi maksudnya X-nya sama dengan A. Kerjain dulu itu. Berarti Y sama dengan 3X kuadrat ditambah sama 2X. Cari tahu turunan. Berarti 6X ditambah sama 2. Terus kemudian untuk titik yang berapsis A, maka kita ketemu gradien. Yaitu adalah 6A ditambah sama 2. Terus kemudian kita kerjain sebelahnya. Persamaan kurvanya beda lagi. Jadi ini sebenarnya dia ada 2 kurva yang mempunyai kesamaan dalam hal gradien. Nulis soalnya sudah betul. Berarti tulisin Y aksen sama dengan 4X ditambah sama 6. Di sini X-nya diganti sama dengan A. Kita bisa mencari tahu gradien. Katakanlah ini gradien 1, itu adalah gradien 2. Berarti kita punya 4A ditambah sama 6. Nah, dia bilang sejajar. Berarti artinya gradien 1 sama dengan gradien 2. Gradien 1-nya itu 6A ditambah sama 2. 4A ditambah sama 6. Berarti kita akan mendapatkan nilai A-nya sama dengan 2. Tujuannya mau nyari nilai A. Berarti udah selesai. Oke, contoh berikutnya. Saya kasih contoh banyak supaya nggak terlalu susah ya. Jadi maksudnya di sini, pada saat kita belajar tentang aplikasi daripada turunan, yang ini sama yang ini itu butuh contoh yang sangat banyak supaya bisa dipahami.
Contoh berikutnya, yaitu contoh 5, agak susah dikit, gara-gara ini ada hubungannya dengan trigonometri. Tujuan mau nyari tahu, tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis singgung pada kurva. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Berarti kita jangan ngurusin yang itu, kita ngurusin ini dulu. Nih, ini dulu. Terus kemudian baru nanti nyari tegak lurus. Garis singgung pada kurva, berarti kita butuh gradien. Jadi kita nyari tahu turunan daripada tangan, Y sama dengan tangan X, berarti turunannya apa? Lihat di ini ya, lihat di turunan trigonometri kalau bingung. Nah ini kalau misalkan bingung, diubah dulu ke dalam cos. Karena sekan itu adalah sama dengan 1 per cos. Jadi kalau untuk X sama dengan pi per 4, kita bisa nyari tahu gradiennya, M sama dengan 1 per cosinus kuadrat, pi per 4. Pi per 4 itu nilainya adalah 45, berarti kita nyari cosinus 45. Cosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi kalau misalkan kita ganti, saya bertahap ya pelan-pelan ya. Berarti hasilnya adalah 2. Ya, ini gradien 1. Nah sekarang kita diminta untuk mencari garis lain yang tegak lurus sama ini. Kalau dia tegak lurus, berarti kita kalau mau nyari tahu M2, berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kalau kita nyari tahu M2-nya, berarti minus 1 dibagi M1. Minus 1 dibagi M1-nya itu adalah 2, berarti gradien yang keduanya kita tahu, min setengah. Nah, sekarang cara nyari persamaan garis singgungnya gimana? Bukan persamaan garis singgung nih namanya. Persamaan garis singgungnya yang di sebelah kiri. Namanya ini adalah persamaan garis normal sebenarnya. Pada saat kita bicara tentang grafik tangan, kalau misalkan kita gambarnya seperti ini. Ini di sini kan ada asimtot kan untuk 90 derajat. Saya gambar sepotong doang ya. Ini untuk 90 derajat berarti maksudnya pi per 2. Gambar grafik tangan tuh kayak gini. Jadi pada saat kita berbicara untuk persamaan garis singgung, berarti yang dimaksud itu garis singgungnya adalah yang ini. Ini garis singgung. Tuh. Yang dicari sekarang, yang ini, itu adalah yang ini. Persamaan garis yang tegak lurus sama garis singgung. Yang ini yang kita mau cari. Ini namanya adalah persamaan garis normal. Persamaan garis normal. Jadi garis singgung itu adalah garis yang tegak lurus. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus sama garis singgung. Tapi mereka berdua itu mempunyai kesamaan dalam hal titik. Titiknya sama. Jadi pi per 4,1 itu adalah persamaan garis titik untuk persamaan garis normal juga. Jadi kalau misalkan kita tulisin Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kan kita harus ngisi ini sama ngisi ini kan. Berarti Y1-nya sama. Itu kan di situ kan koordinatnya pi per 4,1 kan. Gradiennya min setengah X dikurangi sama pi per 4. Pi jangan diganti 180 ya karena dia di luar trigonometri. Kalau dia di luar trigonometri, pengertian pi itu adalah 22 per 7. Jadi jangan diganti. Jadi kalau misalkan kita tulis Y sama dengan, karena kita mau nyocokin yang sebelah, kali masuk min setengah X ditambah sama pi per 8 ditambah sama 1. Jawabannya udah cocok. Kok nggak cocok? Y min Y1. Min setengah X cocok, pi per 8 cocok, 1. Berarti ini salah. Gara-gara kan titiknya udah pasti 1. Tahu dari mana 1? Ya pi per 4 masukin sini lah. Tangan pi per 4 kan 1. Itu kan tangan kuadran 1. Jadi dia punya yang salah ya. Oke, terus kemudian topik berikutnya. Kita membahas tentang maksimum minimum. Topik bahasan kedua kan, tuh menentukan nilai maksimum minimum suatu fungsi dan fungsi naik, fungsi turun. Terlebih dahulu saya mau ngasih gambaran untuk kalau misalkan kita punya fungsi yang agak aneh. Di sini sebenarnya fungsi dengan gambar seperti ini belum diajarin di kelas 11 sekolah nasional. Tapi sebenarnya di sekolah internasional itu gambar-gambar seperti ini sudah mulai diajarin di kelas 10. Jadi kalau misalkan ada fungsi seperti ini, kita bisa melihat maksimum atau minimumnya. Maksimum atau minimum itu terkait sama nilai Y. Ini di sini ada tulisan nilai maksimum dan nilai minimum. Ini sebenarnya terkait sama kita bicara tentang nilai Y. Jadi kalau misalkan kita bicara nilai Y, berarti lihatnya yang di sumbu Y ya, angka-angka yang di sumbu Y. Jadi bagaimana sekarang kalau misalkan kita lihat angka yang di sumbu Y, coba dilihat penyebab daripada nilai positif dan nilai maksimum dan minimum untuk rentang yang diminta. Di sini kita bicara tentang daerah asal min 7 sampai min 4. Min 7 sampai min 4 berarti grafiknya dari sini sampai sini doang ya. Sepotong doang. Karena dia kan daerahnya itu.
Jadi kalau kita lihat nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya berarti terbesar, nilai yang tertinggi. Berarti maksudnya yang ini. Nih, angka 8 ini. Terus kemudian nilai minimumnya yang mana? Ya berarti yang ini. Itu. Berarti dalam hal ini, nilai maksimumnya itu adalah 8, nilai minimumnya adalah min 5. Jadi dari gambar grafik yang sepotong itu, sepotong dari sini sampai ke sini, nilai tertingginya berapa? Nilai terendahnya berapa? Jadi kita bicara tentang nilai Y ya. Nah, sekarang penyebabnya gara-gara apa? Nah, kalau kita lihat 8, angka 8 itu berasal daripada pasangan koordinat daripada min 7. Jadi penyebabnya ini karena dia itu adalah batas kiri. Nah, ini kan batas kiri. Min 5 gara-gara apa? Min 5 gara-gara angka 4 ini kan, min 5 kan berasal dari pasangan koordinat sama min 4. Berarti di sini penyebabnya itu gara-gara batas kanan. Kanannya saya singkat ya, KA. KI buat kiri, KA buat kanan. Terus kemudian untuk rentang min 7 sampai min setengah. Saya pakai warna lain biar nggak bingung. Warna biru aja kali. Min 7 sampai min setengah. Min 7 sampai min setengah. Berarti batas gambarnya dari situ sampai ke sini. Jadi kita lihat gambar yang ini dari ujung sini terus sampai sebelah sini. Jadi nilai tertingginya berapa? Nilai tertinggi ya berarti kalau misalkan kita bicara tentang grafik ini dari sini sampai ke sini, nilai tertingginya tetap 8. Penyebabnya gara-gara batas kiri. Terus nilai terendahnya gara-gara siapa? Ya tetap gara-gara min 4 kan? Nilai setengah itu kan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya tetap min 5. Gara-gara apa? Bukan gara-gara batas kanan dan batas kiri, karena batas kanan kan min setengah kan hasil Y-nya sama dengan 0. Berarti gara-gara nilai namanya nilai stasioner. Nilai stasioner. Ini saya nggak tulis, stasioner. Nah, terus kemudian min 5 sampai 5. Min 5 sampai 5 berarti rentangnya dari sini sampai ke sini. Nilai terbesarnya ini kan? Berarti 2, gara-gara stasioner. Stasioner ada 2, ada stasioner maksimum sama stasioner minimum. Jadi kalau gambarnya gini, ini namanya stasioner atau titik belok. Ini namanya stasioner minimum. Kalau kita punya gambar kayak gini, ini namanya stasioner maksimum. Stasioner itu adalah suatu kondisi di mana grafiknya berubah arah dari arahnya ke bawah mau ganti ke atas atau arahnya dari ke atas mau ganti ke bawah. Itu stasioner. Nanti saya jelaskan di topik bahasan berikutnya. Minimumnya berarti ini kan min 4 gara-gara stasioner minimum. Yang satu gara-gara stasioner maksimum, yang satu gara-gara stasioner minimum. Nah, terus kemudian min 4 sampai 5. Min 4 sampai 5. Ya betul, min 4 sampai 5. Min 4 sampai 5 berarti sama ya. Min 4 sampai 5 berarti maksimumnya itu gara-gara stasioner, minimumnya gara-gara min 4 itu sendiri. Kita ngomong dia sebagai batas boleh, batas kiri, atau kita ngomong dia sebagai stasioner juga boleh. Terus kemudian min 7 sampai 6. Min 7 sampai 6 min 7 sampai 6 berarti semuanya grafiknya dari ujung paling kiri sampai ke ujung paling kanan. Berarti nilai maksimumnya gara-gara 8. Itu gara-gara batas kiri. Terus kemudian minimumnya tetap min 4 ya. Soalnya kan batas yang sebelah kanan kan nilai Y-nya kan cuma min 4 kan. Sementara yang X sama dengan min 4 itu dia lebih di bawah. Jadi di sini ini adalah min 5. Ini salah ya. Ini min 5. Ini min 5 juga. Min 5 sampai 5. Ya oke, min 5. Ya betul. Oke. Ini gara-gara stasioner minimum. Berarti di sini kalau kita mau mencari maksimum minimum, berarti kita harus nyari tahu Y daripada batas kiri sama batas kanan. Batas kiri dan batas kanan.
Nah, karena coba kita lihat, penyebab daripada nilai maksimum minimum itu selalu munculnya itu gara-gara batas atau gara-gara stasioner. Jadi ini kita juga harus nyari tahu X-nya stasioner itu berapa. Nah, kalau X stasionernya itu berada dalam batas, maka kita harus nyari tahu Y stasionernya juga. Maksudnya gini, coba kita lihat dari antara min 7 sampai min 4. Antara min 7 sampai min 4 itu dia kan stasionernya kan di min 4, jadi pas di batas kanan kan. Jadi karena min 4-nya itu masuk ke dalam rentang daripada grafik, berarti kita cari tahu sekalian Y stasionernya berapa. Tapi kalau misalkan dia itu nggak ada nilai stasioner di dalam rentang batas itu, ya berarti kita nggak perlu nyari, X-nya dibuang. Nanti saya tunjukin di soal berikutnya. Karena nilai maksimum minimum itu selalu munculnya dari batas atau dari stasioner. Jadi itu yang kita cari. Nah, di sini kalau misalkan kita mau nulisin dalam bentuk titik stasionernya itu berapa, berarti kita tinggal lihat yang paling rendah dan paling tinggi yang gambarnya berubah arah itu yang mana. Titik stasionernya dalam hal ini adalah min 4, min 5. Ini namanya adalah stasioner minimum. Sama titik stasionernya adalah 3,2. Ini namanya adalah stasioner maksimum. Terus kemudian kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun? Fungsi naik ya berarti pada saat grafiknya naik. Jadi pada saat kita melihat dari sini, dari min 7 ini sampai ke min 4, gambarnya itu kan turun terus kan. Berarti dia turun pada saat itu. Jadi min 7 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan min 4. Kenapa min 4-nya nggak ikut? Gara-gara min 4-nya itu stasioner. Jadi dia bukan turun lagi. Karena pada saat itu kan gradiennya kan sama dengan 0. Jadi pada saat itu bukan dinamakan fungsi turun. Terus kemudian turun pada saat kapan lagi? Pada saat 3. Atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Karena pada saat 6 gradiennya masih negatif. Sementara pada saat 3 gradiennya itu 0. Kalau misalkan kita gambar gradiennya, nah kayak gitu. Pada saat kayak gitu kan gradiennya sama dengan 0. Nah, pada saat gradien 0 itu berarti kan nggak bisa dikatakan bahwa dia turun. Dia nggak turun. Pada saat itu dia lagi posisinya itu horizontal. Jadi dia sama sekali nggak turun dan dia juga sama sekali nggak naik. Terus kemudian naik pada saat kapan? Ya lihat grafiknya. Grafiknya naik pada saat kapan? Berarti grafiknya naik pada saat min 4 sampai sini dong. Jadi kalau misalkan kita tulis min 4-nya nggak ikut ya. Karena pada saat itu dia stasioner. X terus kemudian 3. Jadi bagaimana caranya nyari fungsi naik atau fungsi turun? Cari dulu stasionernya. Jadi kita butuh titik-titik ini. Titik-titik di mana dia terjadi peralihan grafik. Itu cara nyari stasioner. Oke. Contohnya, tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum daripada fungsi itu pada interval ini. Ya sudah cari batasnya. Batas kiri, X sama dengan min 2. Min 2, cari tahu Y-nya. Substitusi ya. Substitusi min 2 masukin, min 2 pangkat 4. Tulis dulu deh kalau bingung. Minus 4 kali min 2 pangkat 3 ditambah sama 3. Min 2 pangkat 4 kan sama dengan 2 pangkat 4, berarti 16. Terus kemudian di sini akan muncul min, berarti jadi plus. 4 dikali sama 8, 32. Ditambah sama 3. Ditambah sama 3, berarti hasilnya adalah berapa tuh? 16 tambah 32, 48, tambah 3, berarti 51. Terus kemudian kita cari untuk X sama dengan 5, tambah gede lagi ya. Y-nya berarti sama dengan 5 pangkat 4, minus 4 kali 5 pangkat 3 ditambah sama 3. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 4, berarti 625. Dikurangi sama 4 kali 125, 500 berarti ditambah sama 3. 625 kurang 500, 125 tambah 3, berarti 128. Ya. Terus kemudian kita harus nyari tahu stasioner kan? Berarti cari tahu turunan. Turunan berarti 4X pangkat 3 dikurangi sama 12X pangkat 2. Bener nggak? Bener? Berarti dibikin sama dengan 0 karena kita mau nyari tahu stasioner. Jadi stasioner itu terjadi pada saat turunan sama dengan 0. Karena pada saat itu gradien garis singgungnya sejajar sama sumbu X. Difaktorin 4x kuadrat berarti sisanya ada x dikurangi sama 3. Berarti di sini kita ketemu 4x kuadrat sama dengan 0, x-nya ketemu sama dengan 0, x minus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Dah? Nah sekarang cek x sama dengan 3 itu masuk ke dalam batas nggak? Masuk, berarti ini oke.
0 itu masuk dalam batas gak? Masuk, berarti ini oke. Berarti ini termasuk adalah angka-angka yang harus dicari tahu nilai Y-nya. Kalau dia nggak masuk, nggak usah dicari nilai Y-nya, buang aja. Karena dia nggak masuk dalam rentang itu. Jadi X sama dengan 0, cari. X sama dengan 0 berarti tinggal disubstitusi 0 tambah 3, berarti di sini koordinatnya adalah 3, terus kemudian untuk X sama dengan 3. Y sama dengan substitusi 3, berarti di sini 3 pangkat 4 dikurangi sama 4 kali 3 pangkat 3 ditambah sama 9. Berarti berapa nih? 3 pangkat 4 itu 81 dikurangi 4 kali 27. Banyak ya? 4 kali 27, tulis dulu. Ditambah sama 9. Berarti hasilnya adalah ini kali ini 80, 81 tambah 9 kan bagus. 90 dikurangi sama 80 tambah 28 berarti 108. 90 mau ke 108 berarti dapatnya 18. Ya toh? Berarti dari antara semuanya kita tinggal mencari Y ini, Y ini, Y ini, sama Y ini kita cari tahu yang paling kecil. Ini paling kecil. Terus kemudian kita cari tahu yang paling gede. Ini paling gede. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu Y minimum berarti adalah min 18. Kalau kita mau nyari tahu Y maksimum berarti sama dengan 125, 128. Jadi kalau misalkan di sini kita mau nyari tahu range sama kayak seperti apa yang kita lakukan di kelas 10 tentang fungsi, ini sekarang jadi gampang. Range-nya itu berarti terentang dari nilai min 18 sampai 128. Y elemen real. Ya? Contoh berikutnya. Tentukanlah koordinat titik stasioner. Jadi titik stasioner ini ada stasioner maksimum atau minimum. Jadi kalau misalkan kita gambar stasioner, saya gambar di sini aja, stasioner. Stasioner itu adalah suatu kondisi di mana grafiknya itu berubah arah. Pada saat kita bicara di sini, ini gradien. Kita punya gambar grafik yang seperti ini ya. Nah, di sini nilai gradiennya sama dengan 0 atau nilai y-aksennya sama dengan 0. Pada saat kita bicara sebelumnya, kita punya gambar garis yang garis singgung seperti itu. Gambarnya jelek. Saya punya gambar seperti ini. Saya punya gambar seperti ini. Nah, ini kan gradiennya kan positif semua kan? Ya bukan? Ini gradien positif, yang ini gradien positif, yang ini gradien negatif. Ini gradien negatif, ini juga gradien negatif. Jadi stasioner itu adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan gradien. Jadi pada saat kita gambar untuk gambar yang ini, di sini katakanlah kita punya X tertentu, katakanlah X1. Jadi kalau misalkan kita bikin garis bilangan untuk gradien, maka yang di sebelah sini itu gradiennya negatif, di sini gradiennya positif. Nah, di sini akan muncul namanya itu stasioner maksimum. Ini bayanginnya fungsinya gambarnya naik. Ini bayanginnya fungsinya gambarnya turun. Itu stasioner maksimum. Kalau kita berbicara tentang stasioner minimum, gambarnya kayak seperti itu. Jadi pada saat kita ngelihat di sini, ini kan nilai gradiennya 0 kan? Gradien sama dengan 0. Yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri, ini kan gradiennya negatif. Ini gradien sama dengan minus. Yang di sini gradiennya positif. Ini gradien sama dengan positif. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang X-nya yang di sini ada X2 misalnya ya. Berarti di sini y aksennya itu ini nilainya positif, ini nilainya negatif. Kebalikan sama yang sebelah. Ini akan muncul namanya itu stasioner minimum. Jadi kalau stasioner minimum sama maksimum itu beda tanda ya. Gambarnya seperti itu. Nah, sekarang ada jenis yang lain namanya itu belok. Kalau kita punya gambar belok tuh seperti ini. Kayak gitu. Ini namanya adalah posisi ini namanya adalah titik belok. Pada saat kita belajar tentang belok, maka di sini gradiennya itu nggak ada perubahan. Nih, ini gradiennya positif. Di sebelah sini juga gradiennya positif kan? Ini gradiennya positif. Ini gradiennya positif. Ini gradiennya positif. Tapi pada saat dia terjadi stasioner kan gradien sama dengan 0. Pada saat dia terjadi belok, maka turunan kedua yang sama dengan 0. Bagaimana dengan turunan pertama? Apakah dia sama dengan 0 atau enggak? Ya tergantung. Kadang-kadang dia sama dengan 0, kadang-kadang dia nggak sama dengan 0. Jadi belum tentu dia sama dengan 0.
Nah, yang berbeda dalam hal grafik apa? Yaitu adalah concavity-nya. Concavity itu kecekungan. Pada saat kita bicara tentang stasioner, maka kalau kita lihat ini kan kecekungannya hadap ke bawah. Ini kan juga kecekungannya hadap ke bawah kan? Jadi terjadi perubahan gradien, tetapi tidak terjadi perubahan kecekungan. Kelengkungannya, concavity atau kelengkungannya itu hadap ke bawah. Pada saat kita bicara tentang stasioner minimum, yang dia itu terjadi perubahan gradien, berarti di sini dari gradien negatif jadi gradien positif, juga tidak terjadi perubahan concavity. Nih, hadapnya hadap ke atas kan. Tapi pada saat dia terjadi belok, gradiennya itu nggak berubah, tetap positif, ini namanya belok naik, tetapi dia terjadi perubahan concavity. Yang satu hadap ke bawah, yang satu hadap ke atas. Jadi itu adalah pengertian titik belok. Jadi pada saat kita gambar untuk gradien fungsi daripada gradien pertama, katakanlah ini posisi untuk X3. Kalau kita bicara tentang gradien turunan pertama, ini tetap positif, ini positif. Itu kalau dia belok naik. Jadi beda. Stasioner maksimum terjadi perubahan tanda, stasioner minimum terjadi perubahan tanda, tetapi belok nggak terjadi perubahan tanda untuk gradien. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia belok turun? Belok turun ya hampir sama, kurang lebih sama belok naik. Belok turun gambarnya kurang lebih kayak gini, nih, belok turun. Ini adalah posisi titik beloknya. Nah pada saat kita ngelihat titik beloknya, coba kita lihat gradien. Ini gradiennya negatif, ini juga gradiennya negatif. Ini M-nya sama dengan negatif, ini M-nya juga sama dengan negatif, tetapi pada saat di posisi titik belok sini, turunan kedua itu nilainya sama dengan 0, dan dia tidak terjadi perubahan gradien. Ini, katakanlah ini koordinatnya adalah X4, di sini X4, maka pada saat kita masukin turunan pertama, ini dua-duanya minus. Tetapi dia terjadi perubahan concavity, coba lihat nih, untuk yang atas, ini yang sebelah kiri dia hadap ke atas, yang ini dia hadap ke bawah. Jadi terjadi perubahan kecekungan. Itu antara stasioner sama titik belok. Balik lagi ke soal. Tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya, maksimum atau minimum. Ya berarti cara ngerjainnya adalah kita tulis cari turunannya. Saya ngerjain soal yang A dulu, taruh di bawahnya. Nggak enak, pakai yang lain aja. Berarti turunannya langsung ya, 3x kuadrat ditambah sama 6x dikurangi sama 9, turunan sama dengan 0. Tulis dulu 3x kuadrat tambah 6x kurangi 9, terus kemudian saya mau rencana bagi 3 dulu supaya dia lebih sederhana. X kuadrat ditambah sama 2x dikurangi 3, terus kemudian faktorin x berapa nih? Plus 3 min 1, ya kan ya? Ya betul, di sini ketemu x-nya sama dengan min 3, terus kemudian ketemu x-nya sama dengan 1, bikin garis bilangan, karena kita butuh garis bilangan buat turunan loh ya. Nih, ya aksen. Min 3-nya di sebelah kiri, terus kemudian 1-nya di sebelah kanan, karena 1 kan lebih gede daripada min 3. Sekarang kita cek untuk turunan. Ini tadi kan turunan kan? Nih, itu nilai daripada turunan. Nah, ngeceknya dari sini aja, karena itu lebih gampang. Masih ingat tentang pertidaksamaan kan? Nah, kalau dia pangkatnya ganjil, dia tandanya selang-seling ya. Ini kan pangkatnya pangkat ganjil. Ini pangkat ganjil. Jadi cara paling gampang adalah kita ngecek untuk X sama dengan 0, karena X sama dengan 0 nggak termasuk di dalam garis bilangan. X sama dengan 0 masukin ke sini, dapatnya positif. X sama dengan 0 masukin ke sini, dapatnya negatif, karena 0 kurangi 1, berarti hasil akhirnya adalah negatif di posisi X sama dengan 0. Di sini ya. Nah, karena itu pangkat ganjil, berarti tandanya selang-seling. Masukinnya ke fungsi turunan loh ya, jangan lupa ya. Bukan fungsi aslinya loh, fungsi turunan. Fungsi asli cuma untuk nyari koordinat. Ya, aksennya di sini negatif, berarti di sini positif. Di sini berarti positif. Kalau misalkan bingung, gambar. Positif, artinya gambarnya kan fungsinya naik. Terus kemudian di posisi min 3, gambarnya stasioner. Terus kemudian dia turun, terus kemudian stasioner lagi, terus kemudian baru naik. Jadi pada saat dia di min 3, dia akan muncul stasioner apaan? Gambarnya seperti itu loh ya. Jadi kalau bingung, nih lihat nih. Tuh, gambarnya yang sebelah kiri kan? Di posisi min 3, itu kan cekungnya hadap ke bawah. Sementara di satunya itu hadap ke atas, berarti stasioner minimum. Jadi cari tahu pasangan koordinat dulu.
X sama dengan min 3, cari tahu Y-nya. Masukin ke fungsi asli ya. Berarti masukin ke X pangkat 3 itu. X pangkat 3 ditambah sama 3X kuadrat dikurangi sama 9X dikurangi sama 5. Substitusi. Berapa nih? Min 27 ditambah sama 27 ditambah sama 27 lagi ya. 27 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah 22. Jadi pada saat min 3, pasangan koordinatnya 22, ini akan muncul tadi namanya itu stasioner maksimum. Dah. Terus kemudian saya cari untuk X sama dengan 1. Cari pasangan koordinatnya dulu, masukin ke fungsi aslinya. 1 ditambah sama 3 dikurangi sama 9 dikurangi sama 5, berarti hasilnya adalah 4 dikurangi sama 14. Hasilnya adalah min 10. Jadi pasangan koordinatnya adalah 1, min 10. Pada saat itu muncul namanya itu stasioner minimum. Ya. Saya taruh nomor 2 di sebelah kanan, kayaknya cukup. Oke, nomor B. Pangkat 3 lagi. Oke, cari turunan. Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurangi sama, kok angkanya sama ya? 3X kuadrat minus 6X ditambah sama 3. Cari turunan. Biarin dulu. Terus kemudian dibagi 3. Dibagi 3 berarti kita punya X kuadrat minus 2X tambah 1. Berapa pemfaktorannya? Oh, ini beda. X min 1 kuadrat. Ini berarti turunannya. Oke. Itu turunannya. Sebenarnya untuk mencari nilai daripada Y aksen daripada garis singgung, ya, masuknya ke atas. Cuma dalam hal ini plus minusnya akan sama. Jadi balik ke atas dulu ya nanti cara ngerjainnya dari sini. Karena ini sama dengan 0, berarti X-nya ketemu sama dengan 1. Tapi jangan lupa, ini pangkatnya pangkat genap. Kalau pangkat genap kan sebelah kiri sama sebelah kanannya dia tandanya sama. Cek, masukin angka 0 ke sini, masukin angka 0 ke sini. Ini nggak ada, berarti hasilnya positif. Tapi di sini pangkatnya pangkat genap. Kalau dia pangkat genap, berarti tanda sebelah kiri sama sebelah kanannya sama. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kayak gini, terus kemudian stasioner, terus kemudian di sini naik lagi. Jadi pada saat di posisi X sama dengan 1, berarti ini terjadi namanya bukan stasioner, tetapi titik belok. Beloknya, belok apa? Belok naik, karena dia gambar gradiennya sebelumnya itu positif, dan setelahnya itu juga positif. Jadi kita butuh pasangan koordinat sekarang. Jadi kalau untuk X sama dengan 1, masukin cari tahu nilai Y-nya, masukin ke fungsi aslinya ya. 1 dikurangi 3 ditambah sama 3 dikurangi 1, berarti hasilnya berapa nih? Ditambah sama 3. 1 dikurangi 3 tambah 3 kurangi 1. Habis ya? 0. Berarti di sini pada saat kita 1,0, berarti ini adalah belok naik. Dah? Itu untuk yang maksimum minimum. Nah sekarang, ini masih maksimum minimum ya. Oke. Sama, contoh soal berikutnya. Diketahui fungsi seperti itu, f aksen 1 sama dengan min 4, tentukanlah koordinat titik puncak daripada fx. Berarti kita mau nyari tahu stasioner. Jadi, substitusi dulu. Di sini kita punya x, kita mau pakai turunan U kali V boleh, kita mau pakai perkalian langsung boleh. Jadi di sini saya mau kaliin aja fx sama dengan A kaliin x kuadrat minus 4x tambah 3. Berarti di sini adalah ax kuadrat minus 4ax ditambah sama 3a. Ya betul. Cari tahu turunan berarti sama dengan 2ax dikurangi 4a, f aksen 1 sama dengan min 4, substitusi. Min 4 sama dengan x-nya diganti 1 ya. Karena f aksen 1 berarti 2a dikurangi 4a. Jadi minus 2a sama dengan minus 4, a-nya ketemu sama dengan 2. A-nya ketemu sama dengan 2, berarti kita ketemu fungsinya dong. Fx berarti sama dengan ininya 2,
saya masukin ke sini, min 4x tambah 3, kaliin 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah sama 6. Kita mencari tahu koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak berarti kan maksudnya stasioner kan? Jadi turunin, kalau dulu pada saat kita belajar tentang fungsi kuadrat, ada rumusnya kan koordinat puncak min P per 2A sama min D per 4A. Ini lebih gampang, berarti 4x kurangi 8, terus kemudian dibikin sama dengan 0, x-nya ketemu, 4x sama dengan 8, berarti x-nya sama dengan 2, terus kemudian kita cari tahu pasangan koordinat, berarti, atau kalau mau ngecek boleh, untuk x sama dengan 2, kita masukin ke fungsi turunan, masukin angka, di sini kan pangkatnya pangkat 1, 4x min 8 pangkat 1, masukin 0, berarti hasilnya minus, di sebelah sini berarti selang-seling, gambarnya akan kayak gini, jadi dia akan muncul stasioner minimum di posisi x sama dengan 2. X sama dengan 2-nya disubstitusi ke persamaan y-nya dikasih tahu, min 2x kuadrat plus 8x plus 6, substitusi, berarti y sama dengan 8 dikurangi sama 16, ditambah sama 6, 14 dikurangi 16 berarti min 2. Jadi titik puncak minimum atau stasioner minimum adalah 2, min 2. Contoh berikutnya, urusannya sama menggambar grafik. Jadi aplikasi yang berikutnya, ini udah, maksimum minimum udah. Menggambar grafik fungsi, termasuk di dalamnya titik stasioner sama titik belok. Titik stasioner sama titik belok tadi udah ya. Jadi sekarang menggambar grafik fungsi. Kalau kita mau menggambar grafik fungsi, ya berarti ngikutin. Kita harus nyari tahu beberapa hal, yaitu kita nyari tahu stasioner, nyari tahu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi saya cari satu-satu dulu, di mana saya bisa gambar ya. Oke, gambar di sini aja. Ntar tinggal lihat cukup nggak. Y sama dengan 1 minus X, X minus 5. Ini biarin ya. Yang pertama, titik 1. Cari namanya itu titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu terjadi pada saat Y-nya 0. 0 sama dengan 1 minus X, terus kemudian X kurangi 5, berarti X-nya ketemu. 1 dan X sama dengan 5, berarti kita tahu titik potongnya dong, 1,0 sama 5,0, kan Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, cari namanya itu titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu terjadi pada saat X-nya 0. Berarti masukin 1 kurangi 0, 0 dikurangi 5, berarti hasilnya adalah 1 dikali dengan min 5, hasilnya berarti adalah min 5. Jadi koordinat titik potongnya adalah 0, min 5. Ya. Terus kemudian kita cari namanya itu stasioner. Yang ketiga, stasioner. Berarti cari turunan sama dengan 0. Turunan, cari dong turunannya. Ya kalau bingung ya ini dikaliin aja. X-nya duluan, berarti min X kuadrat. Terus kemudian min X kuadrat, min 5X, X min 5X, min 5X. Ini kali ini kan adalah X. Ini kali ini berarti 5X, berarti 6X dong. Terus kemudian angkanya min 5. Cari titik stasioner, turunin. Berarti kita punya min 2X ditambah sama 6. Hasilnya sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 6. X-nya ketemu sama dengan 3. Cek sekalian stasionernya stasioner apaan? Stasioner minimum atau stasioner maksimum? X sama dengan 3. Karena di sini itu adalah pangkatnya pangkat ganjil, berarti selang-selingnya. Cek untuk X sama dengan 0, masukin sini, dapatnya positif. Berarti di sini negatif, berarti gambarnya kayak gini. Gini, terus kemudian turun. Jadi dia gambarnya akan persis kayak gitu. Kita cari tahu pasangan koordinat untuk X sama dengan 3, cari tahu Y-nya. Berarti Y-nya berapa? Masukin ke yang kurung-kurung tadi aja. 1 dikurangi sama 3, karena itu lebih gampang. Terus kemudian di sini 3 kurangi 5, cari hasilnya. 1 dikurangi 3, berarti sama dengan min 2. Terus kemudian 3 kurangi 5, min 2 juga. Jadi pasangan koordinatnya adalah 3,4. Terus kemudian digambar. Kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Saya nggak gambar bagus sekali aja. Di sini ada X, terus kemudian di sini ada Y.
Jadi masukin titik-titik potongnya dulu, 1,0 dan 5,0. Ini 1,0, ini 1, ini 5,0 katakanlah di sini. Ini adalah titik potongnya, terus kemudian ada titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y-nya muncul pada saat di min 5. Sini aja deh, min 5. Terus kemudian titik stasionernya 3,4. Berarti di sini 3, katakanlah di sini 4. Nih. Berarti gambarnya akan kayak gini. Dah, gambarnya ini sama ini persis kan? Jadi gambar itu menunjukkan polanya. Oke, sekarang untuk yang pangkat 3, agak beda ya. Soal B. X pangkat 3 min 4x kuadrat plus 4x. Tulis di berikutnya. Y sama dengan X pangkat 3 minus 4x kuadrat ditambah 4x. Coba cek, soalnya nulisnya benar gak? Min 4x kuadrat plus 4x. Ya betul. Berarti langkah pertama, sama ya. Cari namanya adalah titik potong dengan sumbu X. Terjadi pada saat Y-nya 0. Jadi 0. Langsung faktorin ya. X, berarti di sini X kuadrat min 4x tambah 4. Lagi faktorin. Berarti di sini kita punya X min 2 sama X min 2. X min 2 kuadrat. Jadi, di sini dibikin X sama dengan 0. Di sini X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Titik potongnya berarti adalah 0,0 sama 2,0. Dah. Terus kemudian yang kedua. Cari titik potong dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y. Terjadi pada saat X sama dengan 0. Seperti itu sih. Y sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 4 0 kuadrat ditambah sama 4 kali 0. Berarti hasilnya 0. Berarti koordinatnya adalah 0,0. Terus kemudian yang ketiga adalah kita nyari namanya itu stasioner. Stasioner itu terjadi pada saat turunan sama dengan 0. Berarti diturunin dong. 3x kuadrat dikurangi sama 8x ditambah sama 4. Ini bisa difaktorin nggak ya? Berapa nih? Bisa kok, bisa kayaknya. 3x, x, ini 2, bisa kan ya? Nah, bisa. Berarti di sini x sama dengan 2/3, ini x sama dengan 2. Gambarnya di mana ya? Di bawah aja. Kita bikin garis bilangan. Bikin garis bilangan untuk x sama dengan 2/3. X sama dengan 2/3 sama X sama dengan 2. Ya. X sama dengan 2/3. Cek masuk ke ini sama ini kan sama. Jadi kita cek masuknya ke sini aja. Dua-duanya pangkat 1 kan. Berarti saya cek X sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di mana? X sama dengan 0 ada di sebelah sini kan. X sama dengan 0 masukin. Berarti dapatnya plus karena minus kali minus. Di sini berarti minus, ini berarti di sini plus. Jadi kalau misalkan kita gambarnya nanti akan kayak gini. Terus stasioner, terus kemudian turun, terus kemudian stasioner, terus kemudian dia naik. Gambarnya persis kayak gitu. Sekarang tinggal nyari pasangan koordinat. Aduh, ini angkanya jelek banget lagi. Cari pakai kalkulator aja. Di sini kita punya apa ya? X per 2/3 pangkat 3. 2/3 pangkat 3. Terus kemudian dikurangi 4 kali 2/3 pangkat 2. Langsung aja 2/3 pangkat 2 berarti 4/9. Terus kemudian ditambah sama 4x, berarti 4 kali 2/3. Hasilnya adalah 32/27. Jelek banget. 32/27. Untuk x sama dengan 2, nggak terlalu susah kali. Berarti 2 pangkat 3, 8. Dikurangi sama 4 dikali sama 4 juga. Terus kemudian ditambah sama 4 kali 2, 8. Berarti hasilnya adalah 0. 2,0. Y-nya sama dengan 0. Ya. Terus kemudian kita gambar grafiknya.
Gambar grafiknya akan lari kemana nih? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi nggak terlalu gede. Ambil proporsional ya. Gambarnya kayak gini. Ya. Masukin angka-angkanya, mulai dari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. 0,0. 2,0. Di sini katakanlah 2,0. Ini 0, ini 2. 0,2, terus kemudian kita substitusi untuk titik potong sumbu Y, sama aja, nggak usah berarti. Terus kemudian stasioner 2/3, 32/27 sekitar 1 koma kan ya. Katakanlah 32/27 di sebelah sini, 32/27. Pasangan koordinatnya 2/3, 2/3 itu nggak sampai 1, 2/3 berarti sekitar sini. Terus kemudian kalau kita gambar untuk 2,0. Jadi kalau misalkan kita gambarnya gini. Gini. Ini maksimum. Ini di sini maksimum, terus kemudian di sini minimum. Gambarnya agak aneh ya. Ini maksimum, ini minimum. Oke, videonya saya akan batasi dulu. Untuk bagian yang pertama tentang aplikasi turunan, saya batasin dulu di yang pertama sampai ketiga dulu, karena sudah mulai terlalu panjang, jadi cut dulu sementara sampai di sini. Untuk bagian yang berikutnya, saya akan pisahkan di video yang lain supaya lebih terfokus. Penjelasannya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita udah selesai untuk bagian dari yang pertama sampai yang ketiga. Sampai ketemu di video pengajaran yang lain.